saudara-saudara yang dikasihi dan dikasihi Tuhan, jumpa kembali dengan saya Pemilik Besok dalam program Rencana Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. COVID-19. Saudara, apa kabar? Are you ready to praise God? Saya percaya kabar saudara. Are you ready to worship Jesus in this place? Sebab orang yang mengasihi Tuhan, janji Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20, Tuhan menyertai senantiasa sampai Tuhan zaman ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita masih ada di masa pandemi COVID-19. Saya percaya begitu banyak orang mengalami kejatuhan di dalam bisnis karena pandemi COVID-19. Saya percaya juga ada banyak orang mengalami pihak dari perusahaan karena perusahaan tidak lagi sanggup untuk memberikan dia, ada sebagian karyawan dirumahkan untuk menyembah seperti biasa. Dan apakah dalam keadaan akan semua orang berkata bahwa Tuhan sudah baik? Apakah dalam keadaan orang akan memang tapi hari ini saya rindu menguatkan kita untuk menonton dan menyaksikan saya percaya dengan firman Tuhan ini lewat kebenaran firman Tuhan ini saudara dapat dikuatkan, saudara dapat melihat saudara dapat melihat bagaimana kebaikan Tuhan terus saudara sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau sampaikan hari ini bahwa seringkali kita di dalam badai yang seperti Tuhan tidak ada. Saya mau beritahu hari ini bahwa apapun keadaan kita, apapun situasi Tuhan kuasanya mengalir karena itu melawan setiap pada keadaan situasi. Karena kalau sudah pandang persoalan, sudah kehidupan yang putus harapan, sudah kehilangan, Rohmu membangkitkan saudara akan merasa tidak ada sesuatu, saudara melihat orang tapi hari ini bisa memberitahu saudara bahwa dalam badai, dalam pergumulan, dalam keadaan apapun Tuhan senantiasa akan menyertamu. Mari saudara saya mengajak surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 8 ayat 20. Ayat ini tentu saudara sudah menghafal di masa kita. Ayat ini tentu sudah menjadi hafalan di Tuhan kepala kita. Tapi hari ini saya memberitahukan saya buka di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan punya rencana yaitu mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara yang bijak. Saudara, mari kita baca bersama-sama dengan firman Tuhan ini. Demikian kata firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ayat ini dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan hari ini memberitahu bahwa jangan saudara fokus pada keadaan, jangan fokus pada situasi, jangan saudara fokus pada persoalan yang saudara hadapi. Karena saudara tidak akan tahu tentang kebaikan Tuhan, saudara tidak akan tahu bagaimana Allah bekerja. Karena itu saudara dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam persoalan apapun, saudara pandang, saudara imani, saudara andalkan bahwa Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Situasi yang saudara alami, keadaan Are you ready to praise God? Persoalan saudara alami. Are you ready to worship Jesus in this keadaan place? apapun, dalam persoalan apapun, Come on, everybody. Tuhan turut selalu mendatangkan kebaikan bagi saudara. Haleluya. Apakah saudara di PHK, saudara tidak makan apa-apa, saudara tidak punya lagi jalan keluar, dengarkan baik. Di masa pandemi ini, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun dia bangkrut, tapi janji Tuhan dia turut untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saja Tuhan punya rencana untuk membebaskan saudara dirumahkan, saudara brand untuk bisnis. Tuhan sudah berencana buat kehidupan saudara, kehidupan keluarga saudara. Tuhan punya rencana yang tidak dapat dipahami oleh akal pikiran manusia. Karena itu saudara, dikatakan bahwa Tuhan turut
Tuhan bekerja, bagaimana Allah bekerja dalam miskin disembuhkan orang. Tuhan bisa menjangkau tangan dokter untuk menyembuhkan. Tuhan bisa menjangkau obat-obat saudara minum dan saudara minum obat itu. Saudara bisa memperoleh kesembuhan. Saudara mungkin hari ini saudara sedang terbaring di rumah sakit karena saudara terkena hari ini janji Tuhan. Kalau engkau ada orang engkau akan melihat Tuhan menyembahmu Tuhan kebaikan sudah orang yang adalah orang yang adalah orang yang dimana Allah membawa saudara untuk keluar daripada keluar dari persoalan, keluar dari situasi, keluar dari tekanan. Karena Tuhan mau demikian dengan tayangan ini dan percaya bahwa kiranya Tuhan melakukan iman saudara, bangkitkan iman saudara, membuat saudara melihat Tuhan selalu ada dalam badai apapun. Dia menyertai saudara. Haleluya, haleluya. Dengarkan baik buat saudara yang menyaksikan tayangan ini. Apapun keadaan ini, siapa yang hari ini menantang secara pribadi, yang ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Roma 10 ayat 9 dikatakan, jika engkau mempercayai bahwa Yesus telah terima dengan Tuhan dan percaya dengan hati akan dapat selamat. Haleluya. Dan ini yang saya bilang bahwa ini adalah dua kalimat adat dalam Kristen. Karena itu saudara-saudara hari kalau engkau rindu menerima Yesus sebagai Tuhan. Saya mau kita bertepuk tangan bersama-sama. Ready? Come on. Tuhan Yesus telah berdoa buat setiap orang-orang yang berdoa lewat tayangan buka hati dan mengundang engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa biarlah hati mereka dimulihkan, dosa-dosa mereka diampuni dan engkau masuk dalam hidup mereka, kuasa memerintah dalam hidup mereka sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Bapa yang kekal. Di dalam nama Yesus, baik hari engkau diangkat menjadi anak Bapa, engkau akan bersekutu dengan Dia, engkau akan menjadi murid, engkau akan menceritakan, menyaksikan kebaikan Tuhan lewat hidup. Hari ini orang lewat hidup menjadi anak mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima urapan, terima kuasa, terima kemuliaan, dan kesembuhan yang pagi hari ini menyatukan mereka. Dalam nama Yesus, setiap tubuh yang sakit menjadi kuat dan sembuh di dalam nama. Engkau yang kehilangan harapan, keburukan tempat di dalam nama Yesus, pengharapan damai sejahtera di malam itu turun dalam hidup, turun dalam hidup di dalam nama Yesus. Amin. Jumpa kembali dengan saya Pastor Demeling Kueso dalam program Rencana Tuhan di balik COVID-19. Saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya kabar saudara-saudara semua dalam keadaan baik. Sebab orang yang mengasihi Tuhan, janji Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20, Tuhan menyertai senantiasa sampai kesudahan zaman ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita masih ada di masa pandemi COVID-19. Saya percaya ada begitu banyak orang mengalami kejatuhan di dalam bisnis karena pandemi COVID-19. Saya percaya juga ada banyak orang mengalami PHK dari perusahaan karena perusahaan tidak lagi sanggup untuk memberikan dia gaji. Ada sebagian karyawan dirumahkan karena penghasilan atau income daripada perusahaan tidak lagi seperti biasanya. Nah, saudara-saudaraku, apakah dalam keadaan ini akan semua orang berkata bahwa Tuhan tidak baik? Apakah dalam keadaan-keadaan seperti ini orang akan tidak melihat kebaikan Tuhan? Tapi hari ini saya rindu menguatkan saudara untuk menonton dan menyaksikan tayangan ini. Saya percaya lewat firman Tuhan ini
lewat kebenaran firman Tuhan ini saudara dapat dikuatkan, saudara dapat melihat mujizat Tuhan, saudara dapat melihat bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan dalam setiap persoalan saudara. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau sampaikan hari ini bahwa seringkali kita di dalam badai sepertinya Tuhan tidak ada. Saya mau beritahu hari ini buat saudara-saudara bahwa apapun keadaan kita, apapun situasi yang saudara alami, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai saudara. Karena itu saudara, mari pandang bukan pada persoalan, pada keadaan situasi. Karena kalau saudara pandang persoalan, saudara akan menjadi orang yang putus harapan, saudara akan kehilangan pengharapan, saudara akan menjadi orang yang lemah, saudara akan merasa tidak ada sesuatu, saudara akan melihat bahwa Tuhan tidak ada dalam hidup saudara. Tapi hari ini saya mau beritahu saudara bahwa dalam badai, dalam pergumulan, dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa selalu ada. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara, saya mengajak untuk membuka firman Tuhan, terambil dalam kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 28. Ayat ini tentu saudara sudah menghafal di otak saudara. Ayat ini tentu sudah menjadi hafalan di luar kepala saudara. Tapi hari ini saya mau beritahukan janji Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan punya rencana, yaitu mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara yang dikasihinya. Saudara, mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Demikian kata firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ayat ini dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan hari ini memberitahu bahwa jangan saudara fokus pada keadaan, saudara jangan fokus pada situasi ini, jangan saudara fokus pada persoalan yang saudara hadapi, karena saudara tidak akan tahu tentang kebaikan Tuhan, saudara tidak akan tahu bagaimana Allah bekerja. Karena itu saudara, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam persoalan apapun, saudara lihat, saudara pandang, saudara imani, saudara andalkan bahwa Tuhan jauh lebih besar dari setiap situasi yang saudara alami, keadaan yang saudara alami, persoalan yang saudara alami. Percaya bahwa dalam keadaan apapun, dalam persoalan apapun, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara. Haleluya. Apakah saudara di PHK, saudara tidak makan apa-apa, saudara tidak punya lagi jalan keluar? Dengarkan baik, di masa pandemi ini, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun di PHK, sekalipun dia bangkrut, tapi janji Tuhan, Dia turut untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saja Tuhan punya rencana, Tuhan mengizinkan saudara di PHK, saudara dirumahkan, saudara berhenti untuk bisnis, karena Tuhan punya satu rencana buat kehidupan saudara, kehidupan pribadi saudara, kehidupan keluarga saudara. Tuhan punya rancangan yang tidak dapat diselami oleh akal pikiran manusia. Karena itu saudara, dikatakan bahwa Tuhan turut, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Siapakah yang dimaksud orang yang mengasihi? Adalah orang-orang yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Yesus yang menjadi pusat dalam hidupnya, Yesus yang menjadi andalannya, Yesus yang menjadi sumber kekuatan, Yesus yang menjadi sumber penyembuhnya. Saudara, mungkin hari ini saudara, Tuhan izinkan saudara terkapar di rumah sakit. Ketika saudara fokus pada penyakit yang saudara alami, maka saudara tidak akan tahu bahwa Allah mendatangkan kebaikan. Tapi ketika saudara keluar dari fokus itu dan saudara melihat pada kuasa Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, bagaimana Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara mungkin disembuhkan oleh dokter, Tuhan bisa menjamah tangan dokter untuk menyembuhkan saudara. Tuhan bisa menjamah obat-obat yang saudara minum, dan saudara ketika minum obat itu, saudara bisa memperoleh kesembuhan. Saudara mungkin hari ini saudara sedang terbaring di rumah sakit karena saudara terkena COVID-19. Hari ini saya mau beritahukan janji Tuhan, kalau engkau adalah orang percaya, orang yang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, engkau akan melihat di mana Tuhan Allah
mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Saudara, orang yang mengasihi, dikatakan orang yang mengasihi Allah adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah adalah saudara harus melihat kebaikan Tuhan, di mana Allah membawa saudara untuk keluar dari padang gurun, keluar dari persoalan, keluar dari situasi, keluar dari tekanan. Karena Tuhan mau engkau melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Katakan amin, haleluya, haleluya. Demikian lewat tayangan ini, saya percaya biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara, membuat saudara bangkit dan melihat Tuhan. Tuhan selalu ada dalam badai apapun. Dia menyertai saudara. Haleluya, haleluya. Dengarkan baik buat saudara yang menyaksikan tayangan ini. Apapun keadaan hari ini, siapa yang hari ini yang rindu, saya tantang secara pribadi, yang rindu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat secara pribadi. Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, jika engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dengan mulutmu dan percaya dengan hati, kamu dibenarkan dan diselamatkan. Haleluya. Dan ini yang saya bilang, bahwa ini adalah dua kalimat syahadat dalam Kristen. Karena itu saudara-saudara, hari ini kalau engkau rindu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berdoa dari tempat ini. Tuhan Yesus, aku berdoa bahwa setiap orang-orang yang meresponi lewat tayangan ini, buka hatinya dan mengundang engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, biarlah hati mereka dilembutkan, dosa-dosa mereka diampuni, dan engkau masuk dalam hidup mereka, berkuasa, memerintah dalam hidup mereka sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Bapa yang kekal dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, mulai hari ini engkau diangkat menjadi anak Bapa di surga. Engkau akan bersekutu dengan Dia, engkau akan menjadi murid, engkau akan memberitakan, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain, sehingga lewat hidupmu banyak orang diselamatkan. Lewat hidupmu, hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima urapan Tuhan, terima kuasa Tuhan, terima pemulihan Tuhan, terima mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan turun. Yang sakit hari ini menyaksikan tayangan ini, di dalam nama Yesus, setiap tubuh yang sakit menjadi kuat dan sembuh di dalam nama Yesus. Engkau yang berputus asa, kehilangan harapan, aku berdoa tempat ini di dalam nama Yesus, pengharapan, damai sejahtera dari Allah itu turun dalam hidupmu, turun dalam hidupmu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terpujilah nama Bapa di surga, terpujilah nama Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Di lain kesempatan kita akan berjumpa